Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Sayyidina wa Abu Yasin Muhammad Sayyid Anawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irus salihin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal ila qawlihi at-talqin. Talqin yang kita fahami, mendikte. Wat-talqinu lil mayyit, menalkin mayit, ya, mendikte mayit. Huwa aidan minal masail allati yakthuru fiha al-jidal wal akhdhu war radd. Talqin itu juga termasuk permasalahan yang banyak. Dalam masalah itu perdebatan, wal akhdhu pro, war radd dan kontra. Walladhi yasiru ilal khisam, dan sesuatu yang mengantarkan kepada permusuhan, wal muqata'ah, saling memutus silaturahim. Wal aslu fi hadzal bab, dan persoalan pokok dalam bab ini, huwa hadis Abi Umamah al-marfu' alladhi rawahu Tabrani, adalah hadis Abi Umamah yang statusnya adalah marfu'. Yang meriwayatkan kepada hadis Abi Umamah itu At-Tabrani, Imam At-Tabrani, wa Abdul Aziz Al-Hambali fi Syafi'i, dan Imam Abdul Aziz Al-Hambali Asy-Syafi'i dalam kitab Asy-Syafi'i, bisanadihima, dengan sanad keduanya, At-Tabrani dan Abdul Aziz Al-Hambali, ila Abi Umamah, sampai kepada Abi Umamah. Qala, berkata Abu Umamah, "Idza ana mitu, apabila aku mati, fasna'u, maka perlakukanlah kamu sekalian bi, terhadapku, kama amarana, sebagaimana merintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasna'a, berbuat kami bimautana, kepada orang mati kami. Nanti kalau saya mati, tolong ya, perlakukan saya ini sebagaimana perintahnya Rasulullah memperlakukan orang-orang mati di zaman kami dahulu. Bagaimana perintahnya? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila mati salah seorang dari saudara kalian, saudara seiman, saudara Islam, fasawaitu, maka lakukanlah oleh kamu sekalian, atau ratakanlah oleh kamu sekalian, at-turab, ditutupi, dipendam dengan tanah, ala qabri, atas kuburannya, faliyakum, maka hendaklah bertindak kamu sekalian, ahadukum, ya, ala ra'si, atau berdiri kamu sekalian, ala ra'si qabri, di bagian kepala kuburnya. Tsumma liyaqul, kemudian berkatalah kamu, ya fulan ibna fulana, disebutkan ibunya, ya, wahai fulan, anaknya fulana, fa innahu yasma'uhu, maka si mayit itu yasma'u, mendengar, mayithu, kepadanya, pada orang yang ahadukum ala ra'si kubur itu, yang berdiri di atas bagian kepala kuburnya, wala yujibu, dan tidak menjawab. Mendengar, yang di kuburan itu mendengar, tapi tidak menjawab. Kalau menjawab, buyar, lari semuanya. Summa yaqulu, kemudian berkata, ya fulan ibna fulana, wahai fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan, maka kemudian orang yang mati itu, yang sudah dikuburkan, di dalam kuburnya dia lurus duduk. Summa yaqulu, kemudian berkata, ya fulan ibna fulana, wahai fulan bin fulana, fa innahu yaqulu, maka dia yang di kuburan itu berkata, arsyadana yarhamukallah, atau arsyidna yarhamukallah, tunjukkanlah kami, beri petunjuk kami,
semoga Allah merahmatimu. Jadi siap ketika dipanggil, ya fulan bin fulanah, di kuburan itu sudah siap. Tolong beri petunjuk saya, apa arahannya? Semoga engkau dirahmati oleh Allah. Didoakan. Walakin la tash'urun, tetapi kamu sekalian tidak merasakannya. Bahwa ada jawaban dari dalam kuburan, tidak merasakan. Falyakul, maka hendaklah berkata engkau, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah sesuatu yang engkau keluar membawanya dari dunia itu. Apa yang dibawa ke alam kubur ini? Dari dunia keluar ke alam kubur bawa apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, dan sesungguhnya engkau ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai nabi. Wa bil Qur'ani imama, dan Quran sebagai imam petunjuk. Fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin biyadi sahibi, maka kemudian malaikat mungkar nakir berpegangan tangan dengan pasangannya. Jadi mungkar megang tangannya nakir, nakir megang tangannya mungkar, saling gandengan. Wa yaqulu, kemudian berkata malaikat mungkar nakir, intalik bina, ayo pergi. Mayak aduna indah, sudah tidak usah duduk di sini. Man laqana hujjatahu, yang sudah mentalkin orang itu kepada hujjahnya, kepada jawabannya, argumentasinya. Sudah ini sudah dibimbing, ini biarkan sudah. Jadi kalau ditalkin artinya apa? Tidak ada urusannya dengan malaikat. Karena kita sudah tahu jawabannya, katanya. Sudah lulus ini. Jadi malaikat mungkar nakir saling berikan tangan. Intalik bina. Nyika. Faqala rajulun, maka berkata rajulun, itu orang itu, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, fa illam ya'rif ummahu, bagaimana jika tidak kenal nama ibunya, tidak tahu sama ibunya, karena ini anak dibesarkan oleh orang, atau anak dibuang oleh orang tuanya, anak yatim piatu ada di panti asuhan, dia tidak tahu orang tuanya, apalagi ibunya, nama ibunya. Qala, bersabda Nabi, yunsibuhu ila ummihi Hawa, maka nisbatkan kepada ibundanya yang awal. Siapa? Siti Hawa, Ummuna Hawa. Ya fulan ibn Hawa. Ini ada hikmah di sini. Ketika orang mati disebutkan nama ibunya, maka dia terselamatkan dari aib, dari cercaan, cacian orang. Kenapa? Kalau anak zina kan tidak disebut kepada bapaknya, tidak jelas bapaknya yang mana, kan gitu ya. Apa itu, apa ini, tidak jelas ya. Tapi kalau ibu pasti satu, dia lahir dari situ, kan gitu. Tapi kalau bapaknya, ini siapa bapaknya? Walaupun sekarang ada teknologi bisa mencari DNA ya, genetikanya dilacak. Tapi pada umumnya atau sebelum ditemukan teknologi itu, siapa bapaknya ini? Mirip dengan ini, dan itu. Tapi kalau ibu ya jelas, orang akan tahu. Ini penyelamatan bagi orang yang terlahir dalam kondisi sebagai anak zina. Aib kan kalau kemudian dia itu anak zina, pada saat mati disebutkan siapa Pak, tak jelas Pak. Ini menjaga nama baik sampai sejauh itu Rasulullah. Ketika mati orang disebut nama ibunya. Andaikan tidak tahu, langsung sebutkan Siti Hawa saja sudah. Qala al-Hafidh fi at-Talkhis, berkata Al-Hafidh dalam kitab Talkhis, wa isnaduhu salih, isnadnya adalah layak, baik ya. Wa qad qawwahu al-Diya, dan menilai kuat kepada sanadnya At-Talkhis ini Ad-Diya, Imam Ad-Diya fi ahkamihi, dalam kitab ahkamnya Diya. Wa fi isnadihi Sa'idul Azdi, dalam sanad itu ada perawi namanya Sa'id Al-Azdi. Bayyadalahu Abu Hatim, membuat salinan yang bersih kepadanya Abu Hatim. Ini istilah dalam ilmu manuskrip ya. Mustalah hadis terkait dengan tulis menulis ya. Tadwin as-sunnah, penulisan
pencatatan hadis Nabi. Di situ kemudian ada proses imla, dikte. Ya. Kemudian ada proses tabyid namanya. Ada tabyid, ada taswid. Tabyid itu dari tulisan rancangan, musawwadah ya. Musawwadah itu tulisan konsep masih rancangan. Biasanya ada coretan, ada tanda ini salah apa. Ini musawwadahnya. Ketika sudah disalin, rapi sudah. Salinannya ini namanya tabyid. Salinan yang dibersihkan. Sudah tidak ada tanda-tanda kesalahan, sudah. Artinya apa? Imam Abu Hatim sudah menilai ini baik karena sudah masuk kepada buku salinan, kertas salinan yang akan dicetak kan itu. Wa qala al-Haythami, dan berkata Imam al-Haythami ba'da an saqau, setelah lanjutan kalimatnya, terusan ucapannya ya, fi isnadihi, dalam sanadnya, jama'atun lam a'rifuhum, sekelompok perawi yang aku tidak mengenalnya. Intaha. Ini kejujuran dari Imam Al-Haythami, tidak kenal saya kepada beliau. Ada yang majhul berarti. Wa fi isnadihi aidan, dan dalam sanadnya itu juga ada Asim bin Abdullah wa huwa dhaif. Asim bin Abdullah itu dhaif. Qala al-Asram, berkata Imam al-Asram, qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hadha alladhi yasna'unahu idza dufina al-mayyit yaqifu ar-rajul wa yaqul ya fulan ibna fulan. Ini persoalan orang-orang yang bikin acara kegiatan ya, kepada orang mati itu, apabila dimakamkan seorang mayit, kemudian orang berdiri, ada seorang berdiri lalu berkata, wahai fulan bin fulana, gimana menurut panjenengan Imam Ahmad bin Hanbal? Qala, menjawab, apa jawabannya Imam Hanbal? Ma ra'aitu ahadan yaf'alu, saya tidak melihat seseorang yaf'aluhu, melakukannya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah melihat orang melakukan seperti itu, illa ahla Syam, kecuali penduduk Syam. Hina mata Abul Mughirah, ketika wafat, meninggal dunia tokoh mereka Abul Mughirah. Yarwi, meriwayatkan fihi, tentang itu, an Abi Bakar bin Abi Maryam, an asyakhim, dari para guru mereka, masyayikh mereka, annahum kanu yaf'alunahu, bahwa masyarakat Syam itu, penduduk negeri Syam dulu, mereka melakukan itu, talqin. Jadi ada persaksian masyarakat muslim di Syam melakukan talqin. Wa kana Ismail bin Ayyash yushiru ila hadithi Abi Umamah, dan ada seorang tokoh yang bernama Ismail bin Ayyash itu memberi isyarah, menjadi petunjuk kepada hadisnya Abi Umamah. Intaha, selesai. Jadi apa? Imam Ahmad bin Hanbal membenarkan bahwa ada praktek semacam itu yang dilakukan oleh penduduk Syam. Wa qad istashhada fi talkhis, dan menjadikan syawahid, menjadikan bukti pendamping dalam kitab talkhis li hadithi Abi Umamah, bagi hadisnya Abi Umamah, bi atharin, dengan athar, rawa yang meriwayatkan kepada athar itu Sa'id bin Mansur, bisa nadi dengan sanadnya Sa'id bin Mansur, an Rashid bin Sa'ad, dari Rashid bin Sa'ad, wa Tamrah bin Habib atau Hubayb, wa Hakim bin Umair. Qalu, mereka berkata semua, idza sawiya 'alal mayyit, jika telah meratakan pada mayit qabrahu, kuburannya sudah diratakan, dikebumikan, bonsarafan nasu, dan sudah bubar manusia, anhu, dari mayit itu, dari pemakaman itu, kanu yastahibbuna, atau sudah selesai mereka dari prosesi penguburan itu, mereka itu manusia yastahibbuna, senang, suka, senang, an yuqal, dikatakan, diucapkan kepada lil mayyit, pada orang mati, inda qabri, di samping kuburannya. Apa yang diucapkan? Mereka senang, ya fulan qul la ilaha illallah, wahai si fulan, ucapkanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 3 kali, salasa marrat. Ya fulan qul rabbi Allah, wahai si fulan, ucapkanlah Tuhanku Allah, wa dini al-Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabiku adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yansari, kemudian pulanglah
orang-orang itu. Rawahu Sa'idun fi sunanihi, meriwayatkan kepada asar ini Sa'id dalam sunannya. Wa bima ja'a Utsman, dan dengan keterangan yang datang menjelaskan ma itu dari Utsman. Sayyidina Utsman qala berkata, kana nabiyyu, dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza faragha, apabila telah usai min dafnil mayyit, dari pemakaman orang mati, waqafa alaihi, beliau berdiri di atas kuburan itu, faqala, kemudian bersabda Nabi, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah istighfar, ampunan kepada saudara kamu sekalian, wasalu lahu tatsbit, mintakanlah untuknya at-tatsbit, ketetapan iman. Istighfar, doa kan? Kemudian mintakanlah at-tatsbit, ini kan umum. Prakteknya bisa seperti tadi, la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, rabbi Allah, dini Islam, Nabi Muhammad, atau dengan talqin versi yang tadi di awal. Bagaimana? Udhkur ma kharajta alaihi minad dunya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Ya. Ini termasuk makna dari salulahu at-tatsbit. At-tatsbit itu sendiri menguatkan, memantapkan keimanan. Fa innahu al-an yus'al, dawuhnya Kanjeng Nabi, maka sesungguhnya si mayit ini sekarang sedang ditanya. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan kepada hadis ini Abu Daud. Nah, ini sudah ada. Jadi asar, kemudian persaksian Imam Ahmad bin Hanbal dikuatkan dengan hadisnya siapa? Imam Abu Daud. Saling menguatkan, sudah. Wa akhrajahu aidan Al-Hakim, dan meriwayatkan kepada hadis ini juga Imam Al-Hakim. Al-Hakim ini membuat kitab Al-Mustadrak untuk nyusul hadis-hadis yang menurut beliau sesuai menurut syarat kriteria Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi belum ditulis. Mengapa belum ditulis? Banyak kemungkinan. Boleh jadi Imam Al-Bukhari dan Muslim belum selesai menyeleksinya, atau belum mendapatkan hadis itu, beliau sudah wafat lebih dahulu, karena ilmunya Rasulullah luas, ya, gitu. Wasahahu Al-Bazzar, dan menilai sahih kepada hadis ini Al-Bazzar. Ini Imam Al-Bazzar malah kemudian menilai hadis ini sahih. Berarti talqin itu bisa diamalkan, dan harus diamalkan kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kita yang sudah berada dalam lingkungan didikan para masyayikh kita. Wa qala la yurwanin nabi, dan berkata Imam Al-Bazzar, tidaklah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal wajh, kecuali dari jalur ini. Ini sudah jelas ini. Kalau tadi kan Sayyidina Utsman atau Abi Umamah, kemudian persaksiannya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa ini adalah amalnya penduduk negeri Syam ketika pemakamannya Abul Mughirah, diperkuat oleh para masyayikh di sana. Tetapi ini jelas Imam Abu Daud dau, Imam Hakim juga berdau, Al-Bazzar malah juga berkomentar ini dari Nabi. Tidak ada riwayat lain yang langsung dari Nabi kecuali ini. Apa? Hadis secara umum, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit, mintakanlah ketetapan hati. Dia sedang ditanya sekarang. Redaksinya seperti apa? Terserah umum. Inti dari redaksi yang akan ditalkinkan, ya, salu lahu tatsbit, at-tatsbit. Maka kemudian ada doa sabbatakallah, kan gitu ya, sabbatakallah. Maka yang hadir biasanya mengamini, amin, amin. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, ini Imam hadis, an athar Rashid, dari atharnya Rashid, wa Damrah, dan Damrah, wa Hakim, serta Hakim, dzakarahul Hafidh, menyebutkan siapa Imam Al-Hafidh Asy-Syaukani kepada asarnya Rashid wa Damrah dan Hakim itu fit talkhis, dalam kitab talkhis beliau,
wa sakata anhu, dan tidak berkomentar, diam beliau. Imam Asy-Syaukani yang sangat hati-hati terhadap hadis, tidak komentar ketika ada asar tentang talqin ini dari Rasyid, Damrah dan Hakim. Kalau sudah diam, tidak komentar, aman. Ketika ada komentar, ini bid'ah, ini mungkar, sudah, tidak bisa. Tapi beliau ketika menyebutkan dalam kitab beliau talkhis tentang riwayat ini ya, dari Rasyid, Damrah, Hakim, meskipun itu asar, beliau tidak memberikan komentar. Qultu, aku berkata, waqad takallama Syekh Dhafar Al-Uthmani, sungguh telah mendiskusikan atau memperbincangkan Syekh Dhafar Al-Uthmani fi kitabih, dalam kitab beliau Al-Qawaid, kitab Al-Qawaid, amma sakata anhu al-Hafidh, tentang penjelasan sakata anhu yang diam kepada penjelasan itu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Siapa? Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar fi kitabih Al-Fath, Fathul Bari, min al-hadits zaidati, dari hadis-hadis tambahan, bi annahu sarraha fil muqaddimah, bahwasanya beliau menjelaskan dengan terang dalam muqaddimahnya Hadyus Sari, bi annahu sahihun, bahwasanya asar itu sahih au hasan indo, atau nilainya hasan menurut beliau. Summa qala, kemudian berkata, wa kadza sukutul hafidh, maka demikianlah diamnya Al-Hafidh Asy-Syaukani an hadits fit talkhis, tentang hadis yang terdapat di dalam talkhis Al-Habir, dalilun ala sihhati au hasani, ini adalah bukti atas kesahihan atau hasannya asar tersebut. Fa inna Syaukani rahimahullah, karena sesungguhnya Imam Syaukani rahimahullah itu rubbama yuhtaj bisukutihi, boleh jadi dijadikan hujjah bisukutihi, dengan sebab diamnya, fit talkhis, dalam kitab talkhis, aidan juga diamnya beliau itu hujjah, kama ihtajja bisukutihi fil Fath, sebagaimana diamnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yadhhar, jelaslah dzalika, hal tersebut, bimurajaati Nailul Awtar, dengan merujuk kepada kitab Nailul Awtar Lisy-Syaukani. Ini orang hebat, ini sikap diamnya menjadi hukum, menjadi standar hukum suatu hadis. Imam Asy-Syaukani diam, Imam Ibnu Hajar diam, tidak memberikan komentar, ini berarti hujjah bahwa asarnya Rasyid, Damrah dan Hakim boleh, bahkan sahih dan atau hasan. Selesai persoalan. Talqin itu ada dalilnya. Maka jangan kemudian melarang. Anda tidak mau dengan talqin karena Anda punya keyakinan seperti itu, jangan paksa.